Aku datang tanpa gaun mencolok, tanpa teriakan, tanpa drama. Hanya duduk di barisan belakang, melihat suamiku berdiri gagah di pelaminan bersama perempuan yang kini resmi menggantikanku. Tidak ada yang mengenaliku. Keluarganya tersenyum, tamu-tamu bertepuk tangan, musik mengalun lembut. Semua tampak sempurna. Sampai pengantin wanita itu menatap ke arahku. Ia tidak tahu siapa aku. Ia juga tidak tahu rahasia apa yang kubawa malam itu. Dan ketika waktu yang tepat tiba, satu langkah kecil dariku membuat seluruh ruangan berhenti bernafas. Cerita ini bukan tentang balas dendam murahan. Ini tentang harga diri yang diinjak, tentang kebenaran yang disembunyikan rapi, dan tentang keputusan untuk tidak lagi menjadi perempuan yang diam. Kalau kamu pernah merasa dihianati, ditinggalkan, atau dianggap tidak penting, mungkin kisah ini akan terasa terlalu dekat. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan like, agar lebih banyak kisah seperti ini bisa terus hadir. Dan tonton sampai akhir, karena yang terjadi di pelaminan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak pernah membayangkan akan duduk di pernikahan suamiku sendiri sebagai tamu tak dikenal. Gaun yang kupakai sederhana, tidak berwarna mencolok. Rambutku kugerai tanpa hiasan berlebihan. Aku tidak datang untuk menarik perhatian, justru sebaliknya. Aku ingin terlihat biasa saja. Gedung itu mewah dan terang. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Musik lembut mengalung dari panggung kecil di sudut ruangan. Tamu-tamu berdatangan dengan senyum dan hadiah di tangan. Tidak ada yang menyadari siapa aku. Di pelaminan, ia berdiri gagah. Pria yang dulu bersumpah setia di hadapanku, kini tersenyum pada perempuan lain. Jasnya rapi, wajahnya tenang, seolah tidak ada masa lalu yang pernah mengikat kami. Aku menatapnya tanpa berkedip. Bukan karena aku masih berharap, tapi karena aku ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Bahwa aku benar-benar berada di sini, bukan sedang bermimpi buruk yang terlalu panjang. Pengantin wanita itu terlihat cantik. Gaunnya putih bersih. Senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Ia memegang tangan suamiku dengan bangga, seolah ia telah memenangkan sesuatu. Mungkin memang begitu. Beberapa tamu di sekitarku membicarakan betapa serasinya mereka. Ada yang memuji perjalanan cinta mereka yang katanya menginspirasi. Aku hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang sulit diartikan. Mereka tidak tahu seluruh ceritanya. Keluarganya tampak bahagia. Ibunya berdiri dekat pelaminan dengan wajah haru. Beberapa kali ia menyeka sudut matanya. Tidak ada yang melihat ke arah barisan belakang, tempat aku duduk. Dan itu yang kuinginkan. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku tidak ingin merusak dekorasi atau menghentikan acara sebelum waktunya. Aku datang karena ada sesuatu yang harus kulihat dengan mataku sendiri. Dan ada sesuatu yang harus kusampaikan. Tanganku menggenggam tas kecil di pangkuan. Di dalamnya, tersimpan sesuatu yang selama ini ia anggap sudah hilang. Sesuatu yang membuatku tidak lagi datang sebagai mantan istri yang terluka, melainkan sebagai seseorang yang memegang kendali. MC mulai berbicara. Acara inti akan segera dimulai. Prosesi pemberkatan simbolis di depan tamu-tamu. Tepuk tangan kembali terdengar. Musik sedikit menguat. Semua mata tertuju ke pelaminan, termasuk mataku. Pengantin wanita itu tiba-tiba menatap ke arah barisan tamu. Tatapannya menyapu ruangan perlahan, sampai akhirnya berhenti tepat di tempatku duduk. Untuk beberapa detik, mata kami bertemu. Ia tidak mengenaliku, tapi ada sesuatu di ekspresinya yang berubah, seolah ia merasakan kehadiranku bukan sebagai tamu biasa. Aku tidak tersenyum, aku hanya menatapnya dengan tenang, karena ia tidak tahu satu hal. Hari ini mungkin hari paling bahagia dalam hidupnya. Tapi sebentar lagi, ia akan tahu bahwa tidak semua yang terlihat sempurna benar-benar bersih dari masa lalu.
Tatapan kami terputus ketika salah satu bridesmaid berdiri menutupi pandangannya. Musik kembali mengalun, lebih hikmat. MC meminta semua tamu berdiri untuk menyambut prosesi simbolis yang akan dimulai. Aku ikut berdiri bersama yang lain, seolah aku memang bagian dari undangan biasa. Padahal, aku adalah bagian dari masa lalu yang sengaja mereka hapus. Ia menggenggam tangan perempuan itu dengan penuh keyakinan. Aku hafal cara ia berdiri saat merasa percaya diri. Dulu, di pernikahan kami, ia berdiri dengan cara yang sama. Dulu, ia juga menatapku dengan tatapan yang seolah menjanjikan dunia. Janji ternyata bisa berubah secepat itu. Prosesi berjalan lancar. Kata-kata indah tentang komitmen dan masa depan diucapkan dengan lancar. Tamu-tamu tersenyum haru, beberapa merekam dengan ponsel mereka. Aku hanya memperhatikan satu hal, ekspresinya. Ia terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tahu aku mungkin saja hadir hari ini. Karena sebelum datang, aku sudah mengirim satu pesan singkat. Hari ini, aku akan datang. Ia tidak membalas, tidak juga menelpon. Ia hanya memilih diam. Dan sekarang, melihatnya berdiri di sana tanpa sedikit pun terlihat gelisah, membuatku sadar satu hal. Ia yakin aku tidak akan melakukan apa-apa. Ia percaya aku hanya akan menjadi bayangan yang lewat sebentar, lalu pergi. Keyakinan itulah yang membuatku semakin tenang. Pengantin wanita itu kembali melirik ke arahku. Kali ini tatapannya lebih lama ke arahku. Mungkin karena aku satu-satunya yang tidak mengangkat ponsel untuk merekam. Mungkin karena aku tidak tersenyum. Atau mungkin karena ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam tas kecilku, benda itu terasa semakin berat. Bukan karena ukurannya, tapi karena maknanya. Selama berbulan-bulan, aku menyimpannya. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu momen ketika semua orang berkumpul. Ketika kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan di balik percakapan pribadi. Hari ini adalah momennya. Prosesi selesai dengan tepuk tangan meriah. Mereka resmi diumumkan sebagai pasangan suami istri. Konfeti kecil beterbangan. Musik berubah menjadi lebih ceria. Tamu-tamu mulai berdiri untuk membelikan selamat. Aku tetap duduk. Belum saatnya. Aku melihat ia menunduk sebentar. Mungkin karena merasa ada tatapan yang mengawasinya. Untuk sepersekian detik, mata kami bertemu lagi. Kali ini, lebih jelas. Dan kali ini, aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ketegangan. Ia tahu aku tidak datang hanya untuk menonton. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah ia sudah memberitahu pengantin wanita itu tentang siapa aku sebenarnya dan tentang apa yang masih belum selesai di antara kami? Tamu-tamu mulai mengantri untuk memberi salam. Barisan panjang terbentuk di depan pelaminan. Tawa kembali terdengar. Kamera profesional bergerak ke sana kemari, menangkap momen bahagia yang akan dipajang di media sosial. Aku berdiri perlahan. Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk menarik perhatian. Aku hanya berjalan mendekati antrean seperti tamu lainnya. Langkahku tenang. Napasku teratur. Tidak ada yang melihatku sebagai ancaman. Dan itu menguntungkanku. Semakin dekat ke pelaminan, semakin jelas wajahnya terlihat. Ia tampak berusaha tersenyum lebar pada setiap tamu. Tapi matanya beberapa kali melirik ke arahku. Ia tahu, aku tidak akan menghilang begitu saja. Ketika jarak kami tinggal beberapa orang lagi, ia akhirnya menunduk dan berbisik sesuatu pada pengantin wanita itu. Aku tidak bisa mendengar isi bisikannya. Tapi, aku melihat perubahan ekspresi di wajah perempuan itu. Senyumnya sedikit kaku. Tatapannya kembali mencari sosokku di tengah antrean. Akhirnya, tibalah giliranku. Aku berdiri tepat di depan mereka. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku berdiri berhadapan dengannya tanpa status apapun. Bukan lagi istri, bukan lagi pasangan. Hanya seorang perempuan yang menyimpan terlalu banyak hal yang belum selesai. Ia mencoba tersenyum. Terima kasih sudah datang.
katanya pelan. Kalimat yang terdengar formal, dingin, seolah aku hanyalah tamu biasa. Pengantin wanita itu menatapku dengan sopan. "Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya?" tanyanya lembut. Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Belum," kataku tenang. "Tapi seharusnya kamu tahu siapa aku." Keheningan kecil tercipta di antara kami. Ia menoleh pada suamiku, mencari penjelasan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat kepanikan yang nyata di wajahnya. "Aku mantan istrinya," lanjutku, tanpa meninggikan suara. Beberapa tamu di belakangku mulai memperhatikan. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan dramatis. Hanya kalimat sederhana yang jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang. Pengantin wanita itu terdiam. Senyumnya sedikit menghilang. Ia menatap suamiku lagi. Kali ini bukan dengan rasa penasaran, tapi dengan pertanyaan yang menuntut jawaban. "Kamu bilang semuanya sudah selesai?" katanya pelan padanya. Aku masih berdiri di sana, dan aku belum membuka rahasia yang sebenarnya kubawa. Karena status mantan istri bukanlah alasan aku datang hari ini. Itu hanya permulaan. Tanganku perlahan masuk ke dalam tas kecilku. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat takut. Tanganku belum benar-benar mengeluarkan apapun dari dalam tas. Aku hanya menyentuh benda itu, memastikan ia masih di tempatnya. Melihat kepanikan di wajahnya, sudah cukup untuk membuatku tahu. Ia belum jujur sepenuhnya pada perempuan di sampingnya. "Apa maksudnya belum selesai?" tanya pengantin wanita itu pelan. Masih berusaha menjaga senyum di depan para tamu. Ia mencoba tertawa kecil. "Sudah selesai, semua sudah beres," katanya cepat. Terlalu cepat. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau memang sudah selesai," ucapku tenang. "Kenapa sampai hari ini kamu masih terikat denganku?" Kalimat itu tidak keras, tidak berteriak, tapi cukup untuk membuat beberapa tamu yang berdiri di belakangku saling berpandangan. Pengantin wanita itu memucat. "Terikat bagaimana?" Suaranya mulai kehilangan kelembutan. Ia menarik nafas panjang, lalu menatapku tajam. "Kita sudah tanda tangan," katanya lirih, tapi tegas, seolah ingin mengingatkanku pada sesuatu. Aku mengangguk pelan. "Benar, kita sudah tanda tangan," jawabku. Tapi prosesnya belum selesai. Kali ini bukan hanya mereka yang terdiam. MC yang berdiri tak jauh dari pelaminan mulai terlihat gelisah. Musik latar yang tadinya ceria mendadak terasa tidak pada tempatnya. Pengantin wanita itu menoleh padanya. Apa yang dia maksud? Ia tidak langsung menjawab. Dan diamnya adalah jawaban yang paling jujur. Beberapa bulan lalu, saat ia pergi begitu saja dan memilih perempuan ini, ia berjanji akan menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Ia meyakinkanku bahwa proses perceraian sudah berjalan, bahwa tidak ada lagi yang mengikat kami. Aku percaya. Sampai surat itu datang. Surat resmi yang menyatakan bahwa secara hukum kami masih sah sebagai suami istri. Bahwa proses yang katanya sudah beres, ternyata belum pernah benar-benar diajukan dengan benar. Dan hari ini, ia berdiri di pelaminan tanpa memastikan semuanya selesai. "Kenapa kamu tidak bilang?" Suara pengantin wanita itu kini terdengar lebih tajam. Beberapa tamu mulai berbisik. Kamera yang tadinya merekam senyum, kini perlahan mengarah pada percakapan kami. Aku belum mengeluarkan surat itu. Belum, karena aku ingin mendengar pengakuannya sendiri. Ia menatapku dengan campuran marah dan takut. Seolah aku yang menghancurkan hari bahagianya. Seolah aku yang datang membawa masalah. Padahal, yang kubawa hanya kebenaran yang ia tunda. "Aku akan jelaskan nanti," katanya pada perempuan itu, mencoba mengendalikan situasi. "Tapi ini hari pernikahanmu, dan secara hukum, kamu belum bebas menikah lagi." Kalimat itu jatuh seperti petir di ruangan yang tadi penuh tawa. Pengantin wanita itu mundur selangkah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, seluruh gedung mulai terasa tidak lagi merayakan cinta, melainkan menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan akan terjadi di atas pelaminan itu. Suasana berubah dalam hitungan detik. Tamu-tamu yang tadi mengantre kini berhenti di tempat. Bisik-bisik kecil mulai terdengar seperti gelombang yang menyebar pelan tapi pasti. Musik latar akhirnya dimatikan oleh panitia yang kebingungan.
Pengantin wanita itu menatapku dengan wajah pucat. "Ini tidak mungkin," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada padaku. Ia menoleh pada pria yang berdiri di sampingnya. "Kamu bilang semuanya sudah beres." Ia mencoba menggenggam tangannya, tapi perempuan itu justru menarik diri sedikit. Gerakan kecil yang terlihat sepele, tapi sangat jelas bagi siapapun yang memperhatikan. "Aku bisa jelaskan," katanya cepat. Suaranya mulai kehilangan ketenangan yang tadi ia pertahankan. Aku akhirnya mengeluarkan amplop dari dalam tas kecilku. Tidak besar, tidak dramatis, hanya selembar kertas resmi yang selama ini ia abaikan. Aku tidak mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku hanya memegangnya di antara kami bertiga. "Ini salinan surat dari pengadilan. Permohonan cerai yang kamu ajukan ditolak karena dokumennya tidak lengkap, dan kamu tidak pernah mengajukan ulang." Pengantin wanita itu terdiam. Beberapa orang yang berdiri paling dekat mulai mencoba mengintip isi kertas itu. MC mendekat, wajahnya tegang. Orang tua pengantin pria mulai bergerak dari kursi mereka. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Suara perempuan itu kini bergetar. Ia menggeleng. "Aku pikir sudah selesai. Aku kira pengacaraku." "Jangan salahkan orang lain," potongku pelan. "Aku tidak datang untuk berteriak. Aku tidak datang untuk mempermalukan. Tapi aku juga tidak datang untuk terus dianggap tidak ada. Selama ini kamu tahu status kita belum benar-benar selesai," lanjutku. "Kamu hanya berharap aku tidak akan muncul." Ia menatapku dengan kemarahan yang bercampur rasa takut. Karena di depan ratusan tamu, ia tidak lagi terlihat sebagai pria mapan yang siap membangun rumah tangga baru. Ia terlihat sebagai seseorang yang lalai atau mungkin sengaja menunda. Pengantin wanita itu menatap surat itu dengan tangan gemetar. "Artinya secara hukum," suaranya hampir tidak terdengar. Aku menatapnya dengan tenang. "Artinya, sampai hari ini, aku masih istrinya yang sah." Kata-kata itu tidak perlu diucapkan dengan keras untuk menghentikan seluruh ruangan. Ibunya terduduk kembali di kursi, wajahnya kehilangan warna. Ayahnya berdiri dengan rahang mengeras. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel, bukan untuk merekam kebahagiaan, tapi untuk menangkap momen yang tak terduga ini. Ia mencoba mendekat padaku. "Kita bisa selesaikan ini secara baik-baik," katanya lirih, hampir memohon. Aku mengangguk pelan. "Benar, kita bisa," jawabku. "Tapi bukan dengan menikah lagi sebelum semuanya benar-benar selesai." Pengantin wanita itu kini benar-benar mundur selangkah. Bukan karena aku mengancamnya, tapi karena ia mulai menyadari bahwa hari yang seharusnya menjadi awal hidup barunya berdiri di atas fondasi yang belum pernah benar-benar dibereskan. Dan aku belum selesai berbicara. Ruangan itu tak lagi terdengar seperti pesta pernikahan. Bisik-bisik berubah menjadi percakapan terbuka. Beberapa tamu berdiri dari kursi mereka. Panitia terlihat panik, saling berbisik sambil melihat ke arah pelaminan yang kini bukan lagi pusat kebahagiaan, melainkan pusat ketegangan. Pengantin wanita itu menatap suamiku dengan mata yang tak lagi percaya. "Jadi selama ini, kamu masih menikah?" Tanyanya pelan tapi cukup jelas terdengar oleh orang-orang terdekat. Ia mencoba mendekat. Suaranya setengah berbisik, setengah membela diri. "Aku pikir semuanya sudah selesai. Aku benar-benar pikir begitu." Aku tidak menyela. Karena saat ini, bukan aku yang harus menjelaskan. Pengantin wanita itu menoleh padaku. Wajahnya tak lagi marah, melainkan hancur. "Kamu tahu tentang rencana pernikahan ini?" Aku mengangguk pelan. "Dan kamu menunggu sampai hari ini untuk bilang?" Suaranya bergetar. Pertanyaan itu adil. Aku menarik nafas dalam sebelum menjawab. Aku sudah menunggu berbulan-bulan agar dia menyelesaikannya dengan benar. Aku memberinya waktu. Aku memberinya ruang. Tapi hari ini, ketika aku tahu ia tetap melangkah tanpa menyelesaikan statusnya, aku tidak punya pilihan. Ia terdiam.
Karena dalam situasi ini, tidak ada perempuan yang benar-benar menang. Suamiku kini berdiri di antara kami. Wajahnya kehilangan wibawa yang tadi ia tampilkan. Jas mahal dan dekorasi megah tidak lagi bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ia telah ceroboh. Atau mungkin terlalu yakin aku tidak akan muncul. Orang tuanya akhirnya mendekat. "Apa ini benar?" tanya ayahnya dengan suara berat. Ia tidak langsung menjawab. Diamnya kembali menjadi pengakuan. MC mencoba mengambil mikrofon, mungkin untuk menenangkan suasana, tapi tidak ada kalimat yang cukup kuat untuk menutup kebenaran yang sudah terlanjur terdengar. Pengantin wanita itu perlahan melepaskan tangannya dari genggaman pria itu. Gerakan itu kecil, tapi cukup untuk mengubah segalanya. "Aku tidak mau memulai hidup dengan kebohongan," katanya pelan. Suasana menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Bukan karena teriakan, tapi karena semua orang menyadari bahwa hari ini bukan lagi soal cinta, melainkan soal kejujuran yang terlambat. Ia menoleh padaku. Kali ini bukan dengan marah, melainkan dengan sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan. Tapi penyesalan tidak bisa mengulang waktu. Aku memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop. Aku tidak mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku tidak mengumumkannya lewat mikrofon. Aku hanya datang membawa kebenaran. Dan sekarang, kebenaran itu berdiri di tengah ruangan. Tak bisa lagi diabaikan. Namun satu hal masih belum selesai. Karena bukan hanya status hukum yang belum ia bereskan. Ada satu keputusan lagi yang harus diambil malam ini. Dan kali ini, bukan olehku. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Bukan padaku, bukan pada pengantin wanita itu, tapi padanya. Ia berdiri kaku di tengah pelaminan yang tadi dipenuhi bunga dan senyum. Kini dekorasi itu terasa seperti latar panggung untuk pengakuan yang tak pernah ia rencanakan. "Aku bisa jelaskan semuanya," katanya akhirnya, mencoba menguasai situasi. Tapi tidak ada lagi nada percaya diri dalam suaranya. Pengantin wanita itu menatapnya dengan jarak yang jelas. Bukan lagi pasangan yang berdiri berdampingan, melainkan dua orang yang dipisahkan oleh fakta. "Yang aku butuhkan bukan penjelasan," katanya lirih. "Aku butuh kejujuran." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi berat. Karena kejujuran bukan hanya soal surat cerai yang belum selesai. Kejujuran juga soal alasan mengapa ia berani melangkah sejauh ini tanpa memastikan semuanya benar-benar bersih. Orang tuanya mulai berbicara pelan, mencoba menenangkan tamu. Beberapa panitia mengarahkan orang-orang untuk kembali duduk, tapi tidak ada yang benar-benar duduk dengan nyaman. Aku masih berdiri di tempatku. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa akhirnya tidak lagi diabaikan. Ia menatapku. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya bukan penuh amarah atau defensif. Ada sesuatu yang lebih rapuh di sana. "Kamu bisa saja datang lebih awal," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Aku sudah datang berkali-kali," jawabku. "Tapi kamu yang selalu menunda." Pengantin wanita itu memejamkan mata sejenak. Lalu ketika ia membukanya kembali, ada ketegasan yang berbeda. "Aku tidak bisa melanjutkan ini hari ini," katanya lantang, cukup keras untuk didengar barisan depan. Suasana kembali sunyi. Beberapa tamu terkejut. Ibunya langsung mendekat, mencoba menenangkan. Ayahnya terlihat marah, tapi tidak bisa berkata apa-apa. "Kalau memang masih ada ikatan yang belum selesai, aku tidak mau menjadi bagian dari pelarianmu." Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang kukatakan sebelumnya. Ia mencoba memegang tangannya lagi. Tapi perempuan itu mundur. "Berhenti," katanya tegas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali atas cerita yang selama ini ia atur sendiri. Aku melihat wajahnya berubah. Bukan hanya panik, tapi menyadari bahwa keputusannya untuk menunda, untuk berharap aku diam, kini menghancurkan sesuatu yang ia kira sudah pasti. Tamu-tamu mulai meninggalkan kursi mereka perlahan.
Musik tidak lagi dinyalakan. Fotografer menurunkan kamera. Gedung megah itu kini terasa terlalu besar untuk menampung rasa malu yang menggantung di udara. Ia menoleh kepadaku sekali lagi. Tatapan yang seolah bertanya, apakah ini yang kau inginkan? Aku menggeleng pelan. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan benar, kataku. Dan kini, keputusan terakhir bukan lagi ada di tanganku, melainkan di tangan pria yang akhirnya harus memilih antara memperbaiki yang belum selesai atau kehilangan semuanya sekaligus. Ia berdiri di tengah ruangan yang perlahan kosong. Dekorasi masih sama. Bunga masih tersusun rapi. Lampu masih menyala hangat, tapi suasananya telah berubah sepenuhnya. Pernikahan itu tidak resmi dibatalkan lewat pengumuman besar. Tidak ada teriakan atau drama berlebihan. Hanya keputusan yang diambil dengan sunyi. Pengantin wanita itu menuruni pelaminan lebih dulu. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya melepas sepatu hak tingginya dan berjalan ke ruang belakang tanpa menoleh lagi. Ibunya mengikuti dengan wajah pucat. Orang tuanya berdiri mematung, tidak tahu harus menyalahkan siapa. Dan ia masih berdiri di sana. Aku melihatnya untuk terakhir kali malam itu, sebagai suamiku. Bukan sebagai pria yang pernah kucintai. Bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai seseorang yang akhirnya harus menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. "Apa sekarang kamu puas?" tanyanya pelan saat aku berjalan mendekat. Suaranya tidak lagi marah, tidak lagi defensif, hanya lelah. Aku menatapnya dengan tenang. "Aku tidak datang untuk menghancurkanmu," jawabku. "Aku datang untuk menghentikan kebohongan." Ia menunduk. Selama ini ia yakin aku akan tetap diam. Ia pikir aku akan menjaga harga dirinya seperti dulu. Ia pikir aku akan memilih menanggung luka sendirian, agar ia bisa memulai hidup baru tanpa gangguan. Ia salah. "Aku akan menyelesaikan semuanya," katanya akhirnya, secara resmi. Aku mengangguk pelan. "Seharusnya itu kamu lakukan sebelum hari ini." Kalimatku tidak keras, tapi cukup jelas. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Jas mahal yang dikenakannya kini terasa seperti beban. Pelaminan yang tadi menjadi simbol kebahagiaan, kini hanya menjadi pengingat bahwa tidak ada fondasi yang benar-benar kuat jika dibangun di atas kelalaian. Aku berbalik untuk pergi. Langkahku tidak tergesa-gesa. Tidak ada sorakan kemenangan. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanya perasaan lega yang perlahan memenuhi dadaku. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang menunggu diselesaikan. Aku bukan lagi bayangan yang bisa diabaikan. Aku adalah bagian dari cerita yang tidak bisa dihapus begitu saja. Di pintu gedung itu, aku berhenti sebentar. Suara-suara di belakangku masih terdengar samar. Panitia membongkar dekorasi. Beberapa tamu berbicara pelan tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Hari yang seharusnya menjadi awal hidup baru seseorang, berubah menjadi pelajaran tentang tanggung jawab. Aku melangkah keluar. Udara malam terasa lebih ringan. Rahasia yang kubawa bukanlah senjata. Itu hanya kebenaran yang terlalu lama ditunda. Dan malam ini, kebenaran itu akhirnya berdiri di tempat yang tidak bisa lagi ditutup dengan senyum dan bunga. Aku tidak tahu bagaimana masa depannya. Aku juga tidak tahu apakah perempuan itu akan memaafkannya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, hari ini, aku tidak datang sebagai mantan yang cemburu. Aku datang sebagai seseorang yang memilih untuk tidak lagi diam dan akhirnya berjalan pergi dengan kepalaku tegak. Tidak semua perempuan yang datang ke pernikahan mantannya ingin membuat keributan. Kadang ia datang karena ada sesuatu yang belum benar-benar diselesaikan. Hari itu aku tidak membawa amarah. Aku tidak membawa dendam. Aku hanya membawa kebenaran yang terlalu lama diabaikan. Banyak orang mungkin melihatku sebagai perusak acara, sebagai mantan yang tidak bisa move on, sebagai perempuan yang memilih waktu yang salah. Tapi yang tidak mereka lihat adalah berbulan-bulan diam yang sudah kulewati.
pesan yang tak dijawab, janji yang terus ditunda, dan status yang sengaja digantung agar ia bisa melangkah tanpa konsekuensi. Pelajaran yang kupetik malam itu sederhana. Jangan pernah memulai sesuatu yang baru sebelum benar-benar menyelesaikan yang lama. Dan bagi kita yang ditinggalkan, jangan biarkan diri kita terus menjadi bayangan dalam hidup orang lain. Harga diri bukan tentang balas dendam. Harga diri adalah tentang berani berdiri saat kebenaran harus diucapkan. Kalau kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Datang dan bicara, atau tetap diam dan membiarkan semuanya berjalan? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jika cerita seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, dukung channel ini dengan subscribe agar lebih banyak kisah nyata yang membuka mata bisa terus kita bagikan. Karena terkadang, keberanian terbesar bukanlah berteriak, melainkan memilih untuk tidak lagi diam.